Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang jujur, hingga beliau mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Di usia 45 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi terakhir sekaligus rasul. Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Quran. Dalam berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Di tahun pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi ini, beliau menyerukan agama Islam kepada kerabat dan sahabatnya. Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar Asy-Siddiq, dan Ummu Aiman merupakan orang-orang yang termasuk memeluk Islam pertama atau disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Rasul dan para sahabat ketika itu masih menyembunyikan keislamannya di kediaman Arqam bin Abi Arqam. 3 tahun setelah dakwah sembunyi-sembunyinya, kemudian Allah menurunkan ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Sofa. Dalam dakwahnya itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah percaya sama sekali. Bahkan mereka mendustakannya, mengejek, bahkan Nabi dilempari batu dan kotoran. Yang mendustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya dan Abu Jahal. Tapi hal tersebut tidak mematahkan semangat Rasul dan para sahabatnya untuk menyampaikan dakwah. Karena petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat tersampaikan dan dirasakan oleh kita hingga saat ini.